pada tahun 1970 oleh the founding father almarhum Profesor Dr. Ilyas Dato Batua, spesialis paru. Beliau lah yang pertama kali mendirikan bagian dari pulmonologi ini. Berjalan dengan waktu untuk kebutuhan dari dokter spesialis paru di Sumatera, beliau merintis sendiri dan pada tahun 1972, 2 tahun berikutnya, beliau sudah berhasil untuk mendirikan prodi pendidikan dokter spesialis paru di UNAN ini. Adapun anak didik beliau yang pertama yaitu almarhum Profesor Dr. Taufik, spesialis paru. Itu beliau yang pertama, hanya 1 orang. Kemudian susul 2 tahun berikutnya yaitu almarhum Dr. Herman Safar, spesialis paru, kemudian Dr. Yusri Zalcan, spesialis paru, dan Dr. Zairin, spesialis paru. 4 anak didik pertama dari Prof. Ilyas. Kemudian pendidikan ini berlangsung yaitu di Bukit Tinggi, di Amak Mutar, dan ada di BP 4 di Bukit Tinggi. Dan baru pada tahun 1991 bagian pulmonologi ini pindah ke Rumah Sakit M. Jamil Padang, bergabung dekat dengan Fakultas Kedokteran juga. Kemudian keempat alumni pertama itu pendidikannya tidak semuanya berjalan di UNAN, sebagian selesaikan di Persahabatan FKUI. Pada tahun 1999 beliau sudah berhasil pertama kali untuk menerima full pendidikan di FK UNAN ini. Adapun anak didik beliau pertama yaitu Dr. Nila Suarlem, spesialis paru, dan Dr. Dewi, spesialis paru. 2 itu yang pertama. Kemudian pada tahun 2004 alhamdulillah Fakultas Prodi Pulmonologi Fakultas Kedokteran UNAN telah berhasil meluluskan yaitu anak didik yang pertama yaitu Dr. Wah Hersal, spesialis paru. Kemudian alhamdulillah berjalan terus dan ketua prodi pun sudah berjalan berganti, mulai dari pertama tentu almarhum Prof. Ilyas, kemudian almarhum Prof. Taufik, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Zairin, kemudian saya sendiri sebagai KPS, kemudian saat ini KPS dipimpin oleh Dr. Irfan Medison. Bagian pulmonologi dan kedokteran respirasi FK UNAN RSUP Dr. M. Jamil Padang memiliki 20 orang staf pengajar yang terdiri dari 13 orang staf pengajar di Rumah Sakit Pendidikan Utama, yaitu di RSUP Dr. M. Jamil Padang, dan 7 orang staf di Rumah Sakit Jejaring Pendidikan. Kami memiliki 1 dokter di bidang biomedis dan 20 spesialis konsultan, yaitu di bidang onkologi toraks, asma PPOK, intervensi dan gawat napas, infeksi, paru kerja, dan imunologi. Kita juga dibantu oleh 2 orang tenaga kependidikan dan 1 sekretariat KSM Paru. Bagian pulmonologi dan kedokteran respirasi FK UNAN RSUP Dr. M. Jamil Padang selalu menerapkan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian. Adapun pelayanan pada bagian pulmonologi dan kedokteran respirasi FK UNAN RSUP Dr. M. Jamil Padang, ada pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan. Di RSUP Dr. M. Jamil Padang, kita telah memiliki ruang rawat inap yang terbagi atas ruang rawat inap infeksi dan ruang rawat inap non-infeksi. Untuk ruang rawat inap infeksi terdiri dari ruang rawat inap isolasi TB sensitif obat, TB resisten obat, serta ruang rawat inap penyakit infeksi emerging dan re-emerging disease. Dan semua ruang rawat inap isolasi kita sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Sedangkan untuk pelayanan rawat inap pasien-pasien non-infeksi, kita melayani semua pasien-pasien untuk kasus onkologi toraks, kasus asma PPOK, intervensi dan gawat nafas, penyakit sirkulasi pulmoner, dan lain-lain. Pada pelayanan rawat jalan terdiri dari
pelayanan untuk pasien-pasien dengan infeksi TB, baik sensitif obat maupun TB resisten obat, dan pelayanan rawat jalan untuk pasien-pasien non-infeksi. Di Poliklinik Paru, kita juga sudah memiliki pelayanan spirometri, klinik berhenti merokok, dan lain-lain. Kami juga memiliki pelayanan-pelayanan di bidang intervensi dan gawat nafas untuk tindakan-tindakan diagnostik paru, baik yang dilakukan di ruang instalasi diagnostik terpadu maupun di ruang kamar operasi. Tindakan unggulan kita yaitu bronkoskopi dengan cryobiopsi. Kita juga melakukan tindakan-tindakan yang lain seperti pleuroskopi, torakoskopi, biopsi pleura, core biopsi, TTNA, torakosintesis, pictal kateter, dan tindakan-tindakan lain. Program pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi sudah dirintis sejak tahun 1970, kemudian dilanjutkan dengan program pendidikan yang diakui oleh Dikti sejak tahun 1998. Sebagai program pendidikan dokter spesialis menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Aspek pendidikan pada pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi berdasarkan kurikulum yang sudah disusun dari kurikulum yang ditetapkan oleh Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, dan juga masukan-masukan dari berbagai pihak yang pengguna dari luaran prodi ini. Kemudian untuk penelitian, kita sudah melakukan penelitian-penelitian yang bekerjasama dengan pihak lain juga. Kemudian juga mengadakan pengabdian masyarakat. Terkait dengan pengabdian masyarakat, Prodi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi selalu mengadakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan hari-hari besar, hari-hari paru, misalnya hari TB, hari pneumonia, dan hari PPOK. Kemudian prestasi akademik yang sudah dicapai oleh Prodi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, diantaranya ada lomba seni, lomba ilmiah, dan lain-lain. Untuk lulusan Prodi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi sampai saat ini sudah tersebar di hampir di seluruh Indonesia, di Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, dan kira-kira sudah 89 orang alumni.